Sial, sial, sial. Serangan Xiao Yueli tiba-tiba turun seperti hujan yang tiba-tiba menyeret sabit kematian dengan satu tangan menari seperti orang gila. Su Chao juga mengangkat pedang pengejar jiwa Su Chao untuk bertabrakan dengannya. Setiap pertemuan semua jiwa yang teraniaya akan tersedot oleh sabit maut. Hal ini membuat Su Chao mengerutkan kening. Bagaimanapun, jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini telah diserap pedang Void dengan susah payah. Serangan Xiao Yueli membuat tubuh Su Chao tertembak ke belakang sepertinya Xiao Yueli memaksanya mundur. Tapi nyatanya, Su Chao hanya ingin menjauhkan diri dari Xiao Yueli hindari benturan bilah pedang. Sungguh Pluto ini memang menarik, tetapi kekuatan yang ditunjukkan bukankah seharusnya itu dimiliki oleh Hades? Jika demikian sensi Anda juga terlalu lemah. Su Chao menembak ke belakang pada saat yang bersamaan dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedangnya ke arah Xiao Yueli. Pedang itu mengaum sabit kematian Xiao Yueli bertabrakan dengannya seluruh sosoknya itu mengejutkannya meski Su Chao bisa menerimanya tapi sepertinya itu juga sangat berat. Xiao Yueli mengejarnya pedang tak terlihat terus-menerus menyerang dari segala arah. Harus menghindar dan memblokir oleh karena itu, sulit untuk mengimbangi kecepatannya Su Chao selalu menjaga jarak. Pedang Su Chao menyerang lagi kekuatan dahsyat memukul mundur Xiao Yueli mata Xiao Yan sedikit menyipit, bentuk tubuhnya menjadi biasa saja ketika Xiao Yueli menunda Su Chao, tubuh fisik Xiao Yan telah pulih sepenuhnya, cedera seperti itu tentu saja tidak akan berdampak apapun. Pria ini tampaknya bangga dia sepertinya akan membunuh kita sendirian ini pasti hanya ilusi. Jika Yueli dan Xiao Yan bergabung tidak sulit membunuh orang ini, hanya ingin melepaskan tubuh super raksasa setinggi 100.000 kaki dan kekuatan simbiosis, yang paling penting adalah ini membutuhkan banyak waktu, sekarang kehadiran virtual telah terhapuskan. Tidak peduli betapa tidak berharganya yang mulia Taiksu orang ini pasti berusaha menunda waktu, menunggu bala bantuan yang lebih kuat tiba. Meskipun cara yang digunakan sangat ampuh, tapi itu tidak cukup untuk membunuhku, pikir Xiao Yan tidak jauh saat ini. Menyaksikan Xiao Yueli, mata Xiao Yan berbinar segera buat analisis dan penilaian saya tidak tahu apakah berita penangkapan ratu itu benar atau salah. Tapi setidaknya dengan kekuatannya saat ini cobalah untuk tidak menghadapi Taiksu secara langsung. Xiao Yan berkata pada Gouzan, mata anjing apakah Anda belum menyiapkan arai bergerak? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan anjing, bagaimana aku bisa ada? Pindahkan saja formasinya bukankah ini hanya hitungan menit? Mata anjing itu telah berubah menjadi cahaya biru. Mengutuk, dia bergegas ke lengan baju Xiao Yan. Orang ini sangat pandai bersembunyi. Saat Xiao Yan membuka tubuh dewa aslinya itu bersembunyi di rambut Xiao Yan meskipun sebagian besar waktunya tidur dia sangat pintar ketika bertarung. Yueli kita harus pergi. Xiao Yan menggunakan transmisi suara jiwa untuk menyampaikannya saat ini. Jutaan pasukan Taiksu tidak banyak dari mereka yang terbunuh yang tersisa. Pertarungan yang panjang dan tiada akhir 50.000 orang kuat abadi di dunia kuno abadi dan iblis merasa kelelahan. Meskipun itu adalah pukulan dan serangan pedang yang sama, setelah melakukannya 10.000 kali pertempuran, bahkan keabadian dewa hal ini juga akan menyebabkan banyak konsumsi bagaimanapun, para prajurit Taiksu ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Lebih sulit lagi untuk membunuh, ayah beri aku waktu lagi tunggu sampai saya membuka kunci segelnya bunuh dia. Tatapan dingin dan tegas di mata Xiao Yueli menjadi semakin kuat saat ini. Sepertinya ada obsesi di hati Xiao Yueli, dia harus dibunuh di sini, bala bantuan dari Taiksu akan segera tiba. Dalam sebatang dupa apakah Anda bisa membunuh atau tidak, Anda harus pergi. Xiao Yan mundur.
Memasuki formasi bergerak yang sudah dibuat mata anjing, dia harus siap untuk pergi setelah tebakannya benar akan dikepung, dan menjalankan susunan teleportasi membutuhkan energi yang sangat besar. Tentu 10.000 roh nahai Xiao Yanzi di pagoda Chen Suling ini berisi sumber daya yang luar biasa dari dunia kuno abadi dan iblis, tentu saja tidak menjadi masalah untuk memindahkan formasi. Sedikit gerakan pikiran formasi bergerak misterius telah mencapai kondisi penuh dapat dimulai kapan saja, setelah mendapat jalan keluar Xiao Yan juga menunjukkan tekad di matanya. Putriku ingin membunuh Su Chao jadi meski waktunya tidak banyak, Xiao Yan juga berencana untuk mencobanya hilangkan dia di sini saat sepenuhnya. Di pergelangan tangan Xiao Yueli dan perban di leher terbakar oleh gumpalan api hitam saat ini, rambut Xiao Yueli telah tumbuh sampai ke pinggangnya rambut mata dari merah muda menjadi hitam gelombang dahsyat terpancar dari tubuhnya, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Kalau begitu biarkan aku melihat apakah Pluto milik Sensi sekuat yang dikabarkan. Su Chao sebenarnya tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Pedang yang dia kembangkan serangan harus menjadi prioritas, senang sekali bisa bertarung semakin kuat lawan yang kita hadapi, dia menjadi semakin bersemangat saya melihat sosok Su Chao yang mundur tiba-tiba berhenti. Dengan lambaian tangannya, pedang pengejar jiwa penghancur kehampaan itu diselimuti energi hitam. Mata yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba menatap Xiao Yueli saat ini, dia terlihat sangat dipenuhi niat membunuh. Jika dia benar-benar diizinkan membunuh Pluto milik Sensi tak perlu banyak bicara mengenai pencapaian tersebut. Dia pasti akan menjadi kontributor hebat bagi Taixu. Menghadapi Xiao Yueli yang bergegas mendekat Su Chao membalikkan telapak tangannya pedangnya tiba-tiba menyerang. Dia tampaknya serius pada akhirnya kekuatan pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, sepertinya dia tidak berniat melakukan reservasi lagi dentang. Tentu pada saat ini, aura Xiao Yueli menjadi lebih kuat. Ayunan sabit kematian cahaya hitam setengah bulannya menderu bertabrakan dengan pedang Su Chao lalu menghilang. Keduanya pecah dengan kecepatan penuh segera menuju lawan dengan kasar kedua tubuh itu bertabrakan di saat berikutnya. Saat tubuh Xiao Yan tersapu, tiba-tiba dengan cara yang samar-samar mendengar sebuah suara bukan manusia bukan binatang buas juga tidak terlalu banyak suaranya lebih seperti surat wasiat pada saat yang sama sebuah kekuatan tak terlihat melonjak menuju Xiao Yan, bintang Hongmeng. Apakah ini kebenciannya? Tubuh Xiao Yan sedikit bergetar. Dia merasakan tangisan Hongmengsing kematian makhluk-makhluk ini dan kekuatan bintang yang diserap oleh Taixu. Bintang Hongmeng menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berharap memberi Xiao Yan. Dengan demikian membunuh Taixu ini, tapi saat Xiao Yan melawan Su Lin sebelumnya, sudah merasakan kelelahan. Sekarang saya sebenarnya punya banyak cara jantung api dan jantung guntur ini mempunyai aturan yang kuat namun karena kekuatanku belum mencapai tingkat keabadian, lalu kekuatan asli ini tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka yang lebih kuat, tidak mungkin untuk bersaing dengan keabadian para dewa ini hanya dengan kekuatanku. Terlebih lagi, ia telah mencapai keabadian ilahi tingkat ketiga. Hanya bisa mengandalkan tubuh abadi saat ini kekuatan fisiknya memang sangat kuat, Xiao Yan hampir bisa melompati level untuk bertarung dan bahkan membunuh keabadian ilahi tingkat pertama dan kedua. Namun mencapai tingkat ketiga keabadian ilahi jauh lebih sulit bagi Xiao Yan untuk menghadapinya. Bahkan sarana yang berlebihan hampir mengalahkan pertahanan Xiao Yan. Tubuh abadi sangat kuat namun saat menghadapi dewa abadi yang lebih kuat tidak terkalahkan, tampaknya akan menerobos keabadian dewa setelah pertempuran ini. Xiao Yan merasa lebih mendesak.